Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Asy-Syams adalah surah ke-91 di dalam susunan Mushaf Al-Quran dan termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah, tepatnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini terdiri dari 15 ayat dan terletak pada juz ke-30 atau yang sering dikenal sebagai juz Ammah. Nama Asy-Syams sendiri diambil dari kata pertama yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang secara bahasa berarti matahari, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Pokok isi utama dari surah Asy-Syams menekankan tentang pentingnya jiwa manusia, serta kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih antara jalan kebaikan dan jalan keburukan. Surah ini menegaskan bahwa keberuntungan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat hanya akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kerugian dan kehancuran akan menimpa siapa saja yang mengotori jiwanya dengan perbuatan maksiat dan kedurhakaan kepada Sang Pencipta. Sebagai penguat dari isi pokok tersebut, surah ini diawali dengan rentetan sumpah agung atas nama-nama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, mulai dari matahari dan cahayanya, bulan yang mengiringinya, siang yang menampakkan keindahannya, malam yang menutupinya, langit serta pembangunannya, bumi serta penghamparannya, hingga jiwa manusia serta penyempurnaannya. Penggunaan sumpah ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya pesan yang hendak disampaikan, sekaligus menegaskan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta dan diri manusia itu sendiri. Selain aspek sumpah, aspek penting berikutnya di dalam surah ini adalah pengkisahan historis tentang kaum Tsamud, yang mendiami wilayah Al-Hijr, dan mendustakan Nabi Shalih alaihissalam. Kaum Tsamud dengan kesombongan mereka menolak peringatan dan bahkan menyembelih unta betina yang menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan kepada mereka. Akibat kedurhakaan yang amat besar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab berupa gempa bumi dahsyat dan suara petir yang menggelegar yang membinasakan seluruh kaum tersebut tanpa ada yang tersisa. Kisah kaum Tsamud di dalam surah ini dihadirkan sebagai sebuah teladan nyata dan peringatan keras bagi umat manusia agar tidak mengikuti jejak kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surah ini dengan penjelasan bahwa azab yang menimpa kaum Tsamud akibat mendustakan Rasulnya bukanlah suatu bentuk kezaliman, melainkan balasan yang setimpal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak takut akan akibat dari pembalasan tersebut karena kekuasaannya yang maha mutlak. Semoga setitik mutiara hikmah yang telah kita selami dari surah Asy-Syams ini mampu melembutkan relung hati, memperteguh keimanan, serta menjadi lentera yang menerangi langkah kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dipahami bersama bahwa uraian di atas tentulah tidak seluas, sedalam, dan selengkap makna hakiki yang terkandung di dalam samudra Al-Quran, melainkan hanyalah secuil sekelumit pengantar untuk menggugah kecintaan kita terhadap kalam ilahi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Semoga saudara beruntung dan memperoleh pahala jariah yang terus mengalir dengan menyebarkan ilmu yang ada pada uraian ini dan materi-materi lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.